Wih, yuk. Anak toke yuk. Mana? Itu loh. Sekarang untuk gigit. Nah, itu serangan demi serangannya itu lebih cepat daripada Piton reticulatus. Selewat ular ini mirip dengan apa? Wih, yuk. Anak toke yuk. Mana? Itu loh. Tuh, di lubang itu. Tuh. Iya, kelihatan. Itu. Oh iya. Tuh, di batang kayu nih. Ini loh, yuk, tuh. Ada toke, teman-teman. Sini, pindah ke sini, kamera pindah sini. Biar kelihatan tuh, nangkap itu. Tuh. Itu lari ke atas, yuk. Lari ke atas, yuk. Up, dapat. Mana? Toke pohon itu. Bunyi. Gigit, Pak. Masa? Ikut gigit ya, Bu. Kamu yang gigit ketawa, Cok. Tadi toke ketawa. Senengnya. Masa ketawa? Ini, Pak. Mana? Aduh, digigit toke mah seneng. Ini loh. Aduh. Tadi, Pak. Ini ternyata toke gecko, Pak. Toke gitu. Iya, nih. Jadi toke ini dikenal sebagai toke rumah. Cuma walaupun dia dikenal sebagai toke rumah, biasanya dia menghuni areal-areal seperti ini. Batang-batang pohon yang kering kayak gini. Iya, Pak. Nah, ini mulutnya itu lebar dan dia punya gigi kecil banget di barisan-barisan rahangnya ini. Jadi mitosnya kalau misalkan digigit toke itu Nggak lepas. nggak lepas. Nggak bisa lepas kalau nggak ada petir. Kalau nggak ada petir. Coba nih. Coba nih. Pak. Ini guys. Sampai ada petir, Pak. Sampai ada petir, masa nggak lepas, Pak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Udah ada netralnya, Pak. Pamer batu. Lepas, Om. Nggak mau lepas ya, Pak? Jadi toke itu semakin dia ada kayak guncangan kayak gini, Pak. Gigit aja semakin kuat, Pak. Sakit ya, Pak? Lumayan. Tuh, tapi bisa lepas sendiri berarti Berarti nggak, itu mitos. mitos ya. Mitos. Jadi ternyata nggak usah harus nunggu ada petir tuh, dia tuh ngelepas kok gigitannya kayak gitu ya. Mitos. Ternyata mitos. Itu Coba bisa tumbuh sampai berapa lama sih, Pak? Sampai kapan ya ini? Saya pernah punya toke Cina dari Oh, ukuran itu ya? segini ya, jumbo. Sampai sekarang itu dari saya main reptil sampai sekarang dari tahun 2008. Lama, Dari Pak. tahun Kamu 2008. punya? Punya di rumah. 2008. Jadi 2008 itu Nah, itu kita ada warga yang, halo Mas, yang nyari rumput juga. Oh, iya. Warga nyari rumput, nyari ular. Lewat. Warga nyari rumput, emang bener. Banyak masyarakat yang biasa beraktivitas di sekitar sini untuk mencari rumput, mencari ikan. Jadi emang kata Reo bilang bahwa memang ada laporan banyak hewan di sekitar sini, ya benar. Berarti kepiting juga, Pak. Oh iya, kepiting bakau. Oh, iya. Mahal loh itu, Pak, kelihatan gitu. Kita dibawa karung bawa apa? Kayak bawa kepiting sih, kurang tahu. Mancing kepiting kayaknya. Soalnya ini banyak emang. Ini kalau misalkan udah mau pasang airnya, biasanya mereka akan nyimpen trap-trap kepiting di sini, kasih umpan ikan, dan besok paginya tuh mereka ambil itu, kita surut lagi. Karena kan di sini tuh surutnya pagi, teman-teman. Kalau siang atau sore kayak gini nih mulai pasang malah. Iya, ini mau naik nih airnya. Itu tuh kepiting tuh. Tuh, itu loh. Tuh, lari tuh. Ya kan? Tuh. Di atas. Oh, udah kabur. Tapi dapat gambarnya habis aja. Tapi tadi anaknya masih kecil. Wih. Ini mau dibawa, lepas lagi dah. Lepas aja ya. Rilis aja lah, sini lah. Taruh aja. Nah, buat apaan juga toke banyak, Bro, di rumah-rumah, Bro. Lari. Itu harus ngikut dulu baru mulai. Cepet dia. Wih, kabur lari cepet banget dia. Oke, guys. Jadi kita udah dapet ular, Acropodus granulatus sama tali picis. Ini kita mau jalan lagi ke hulu nggak? Terus Lebih dalam lagi berarti, Pak. iya, Tapi Pak. ini mau pasang. Iya. Nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Malah kalau pas-pasan hewan-hewan biasanya masuk ke rawan. Mantap. Iya, karena kan limpah ya Pak, airnya. Sebenarnya
Kalau misalkan dibilang ular itu takut sama garam itu nyeleneh mitos itu. Kenapa? Karena di daerah pasang surut air laut seperti ini tuh ada banyak jenis ular yang hidup di sekitaran tempat-tempat seperti ini. Dan ini airnya itu payau. Coba deh. Wah, nggak mau kotor habis kamu injek-injek. Iya serius. Iya, bener-bener. Makanya kan berarti kan mereka juga kadang-kadang kena air laut ya. Iya nggak sih? Asin kan, payau itu. Nah ini aman-aman aja. Mereka hidup. Jelas sumbernya garam kok. Iya sih. Gitu. Wapi ya pak. Wapi. Maaf ya Pak, saya bawa. Langka ini, jarang. Di sana nggak pernah nemu aku yang jenis gini. Biasanya malah apa ya? Yang Javanicus itu yang hitam gede itu baru banyak ditemuin kalau di sana. Apa ini dari Jawa Timur juga ya? Ini Jawa Timur juga. Tentrang. Enggak, di Jawa Barat ada tapi di pesisir-pesisir laut biasanya. Kalau misalkan di gunung gitu nggak bakal bisa dapet ini, nggak ada dia. Oke, kita jalan lagi yuk. Ini mau taruh dulu di kantong nggak? Aku masih ada kantongan tuh. Yuk, mana Pak? Kantongannya Pak. Tapi nggak apa-apa ya, Oh, apa? Nah ini masih air gitu ya. masih kuat kok itu bro. Kuat ya. Kuat kok. Kuat. Yuk. Bib, taruh dulu situ, Bib. Di kantongan kita aja. Tampung situ dulu kasihan kalau misalkan ini ada sengaja tadi kamu bilang kamu mau nangkap beberapa spesimen kan? Iya, Bang. Makanya tak bawain dari base camp kantong Betul. biar kasihan kalau dipegang-pegang itu. Nah, Yuk. kita lihat kan ngontrol populasinya. Iya. Ada enggak? Oke. Ternyata masih banyak. Jadi kamu tuh nangkap yang appendix juga nggak? Enggak ya? Appendik? Enggak. Yang dilindungi maksudnya? Oh, appendik nangkep. Dilindungi? Dilindungi enggak? Oh. Appendik ya. Jadi kan ada situs sama non situs. Jadi ada kualifikasinya situs dan non situs. Kalau yang situs itu contohnya seperti Reticulatus piton, Varanus salvator itu masuk situs Pak. Masuk appendix. Varanus salvator, terus tokai tadi. Ini yang situs juga appendik. Oh iya? Iya, Mosok? iya Pak. Oh, toki. Toke itu situs appendik. Bisa ditangkap. Tapi bisa ditangkap tapi Berarti yang dilindungi yang tidak. yang dilindungi yang tidak. Dibiarin aja kalau Nah, misalkan salah satunya contoh yang dilindungi itu appendix situs dilindungi itu contohnya kalau di Madiun dan sekitarnya itu ada Varanus nebulosus. Oh, biawak coklat. Biawak coklat betul. Oh, itu urgent berarti ya statusnya. Itu udah urgent, ya? betul. Red list ya. Ya, Ngeri ya. itu dilindungi. Itu jenisnya ada di sini gambarnya teman-teman. Varanus nebulosus atau biawak coklat. Itu kalau misalkan ketemu sebaiknya biarkan saja mereka hidup di alam dan jangan diganggu, karena kalau misalkan kita tangkap atau kita mengoleksi menangkap, menyimpan, membawa hewan tersebut dalam keadaan hidup dan mati, kalau ketahuan petugas itu bisa Ya. kena pidana. Maksimal hukuman penjaranya 2 tahun. 5 tahun. Oh iya 5 tahun dan dendanya 100 juta. Dan dendanya 100 juta. Itu mengacu pada Undang-Undang Konservasi nomor 5 tahun 90 kalau nggak salah. Yuk jalan lagi. Ayo, oke. Wih, dipitatus cuy. Apa pak? Oh ya 3 lagi nggak? Oh iya. Dipitatus. Ini. Mas, Oh iya. Ini piton bipitatus atau ular sanca bodoh teman-teman. Ini spesies yang biasanya banyak ditemui di rawa-rawa kayak gini. Wih, terbang mas, galak banget. Hati-hati bro. Mas tadi sampai Di kaki sampean mas. Wes, hampir pak. Wes, gokil. Galak banget nih ular. ini mana ya Pak ya? Bau apa ini Pak? Bau apa? Wes, hati-hati. Wih, dia nggak mau dipegang dan berusaha untuk menghindar. Ini di piton yang besar sekali teman-teman. Oke, lihat ukurannya cukup besar teman-teman. Dan ini ular yang tentunya sangat agresif ya. Lihat, dia nggak segan-segan untuk gigit. Nah itu serangan demi serangannya itu lebih cepat daripada piton reticulatus. Selewat ular ini mirip dengan apa? Hampir. Nyaris. Selewat ular ini. dia lebih parah dari retik loh. Iya, makanya serangannya lebih cepat daripada reticulatus Bisa piton. ke belakang Bisa gitu. ke belakang. Kalau retik nggak bisa kan, rata-rata susah. Oh ini lebih ini. Nah coba. Eh. Wis.
Wis, gigitannya itu sakit loh Pak, kalau misalkan kena gigit ini. Nah ini lucunya ular ini tuh faktanya di Indonesia ular ini merupakan ular yang dilindungi. Kamu tahu nggak di Florida Amerika sana ini jenis spesies yang jadi invasive spesies dan di sana dimusnahkan. Jadi di sini Pak. Iya Pak. Jadi banyak orang miara ambil dari Asia dan di sana itu dilepas-lepas sama orang sana dan sekarang jadi hama di Florida di Amerika. Ini dia. Wes. Udah mau coba nangkep dulu nggak? Kita bisa pakai ini untuk. Seru Pak. Oke. Yes. Piton bibitatus atau jenis sancabodo ini merupakan ular yang tidak bisa dipelihara karena sudah dilindungi oleh pemerintah. Mengingat sebetulnya di alam saya sering sekali menjumpai spesies jenis ini. Namun memang sudah sangat jarang ditemukan. Mereka menghuni tempat-tempat lembab berair dan biasanya mereka bisa tumbuh mulai dari ukuran baby di 30-40 cm hingga maksimal size-nya di 8 meter. Nah, jenis piton yang satu ini merupakan ular dengan pola motif atau warna ciri-cirinya itu memiliki warna coklat dengan jaring-jaring tebal berwarna coklat muda seperti ini teman-teman. Nah, kendati jenis ini adalah jenis yang dilindungi, namun sekarang untuk di Indonesia karena sudah banyak orang yang tahu jenis ini dilindungi, jadi membuat konservasi ular ini di alam secara ex situ itu sangat baik. Jadi mereka sudah bisa banyak berkembang biak dan biasanya sudah mulai setiap tahunnya itu data dari populasinya itu mulai naik. Semoga ke depan bisa statusnya naik dan jadi nggak dilindungi lagi. Seperti apa soal layar juga gitu ya Pak ya? Ya. Soal layar Varanus salvadori juga sama ya. Dulu masuk dilindungi tapi ketika disurvei ternyata populasinya di alam masih banyak sehingga pemerintah membuat peraturan baru bahwa regulasi permen ya Pak ya? Ya betul. Regulasi permen bahwa jenis tertentu itu jadi nggak dilindungi. Kalau yang ini masih dilindungi sampai hari ini teman-teman. Lihat ini. Kenapa saya bilang kalau misalkan gigit bisa robek? Lihat deh deretan giginya itu teman-teman. Nah itu, ini punya gigi-gigi yang tajam banget deretannya di sini. Jadi kalau misalkan sampai gigit kulit itu bisa robek teman-teman. Ini jangan. Enggak Pak, kalau ini bukan toke Pak. Oke. Piton ini biasanya lebih banyak hidup di hutan-hutan primer seperti ini teman-teman ya. Jadi dia jarang ditemukan di area perkebunan seperti Piton reticulatus atau sancak kembang. Kalau jenis bermais ini atau si Piton bibitatus ini, mereka ini cenderung lebih menyukai tempat-tempat yang memang jauh dari pemukiman manusia. Jarang ditemukan di sekitaran tempat-tempat yang dekat-dekat pemukiman. Seperti retik, karena mungkin mereka juga secara naluri memang menghindari manusia ya bro. Tadi ketika kita naik ke atas pohon, kita pantau dari atas, saya lihat pergerakan dari bawah dan cepat banget di air. Ternyata ular ini dikejar sama Pak Reo sampai ke ujung sini teman-teman. Wow. Mungkin di sini makanannya juga banyak Pak. Musang tadi ya, kan? Iya, ada musang. Makanan dia musang. Aku juga lihat burung-burung bangau. Masih banyak di sini makanannya memang. Itu ada beberapa jejak kayak apa namanya landak juga tadi aku lihat. Dan memang di sini juga berbatasan juga dengan tanah-tanah milik masyarakat, tapi memang dari pemukiman cukup jauh teman-teman ke dalam. Ini ada di pesisir pantai daerah Lamongan teman-teman, dan ternyata masih ada ular sancabodo di sini. Wow, luar biasa ya. Ini sebaiknya kita lepas aja Pak. Iya, sebaiknya kita rilis saja di sini karena memang ini habitatnya, dia hidup di sini dan ini habitat yang ideal kok untuk dia hidup. Ini aman dan lokasi ini juga ini saya rekomendasikan untuk jadi area perilisan bro, untuk teman-teman red killer yang biasa rescue bareng sama Damkar atau BKSDA yang nyari-nyari habitat nih. Bagus nih habitat ini nih. Satu, memang bukan daerah wisata. Kedua juga walaupun berbatasan dengan tanah-tanah masyarakat atau kebun masyarakat, tapi jauh dari pemukiman kan gitu. Dan vegetasinya juga masih bagus. Coba ada berapa meter sih saya? 3 meteran ya? Oh
nggak sampai 2,5an. Karena kan kalau mau burung sini ya mau ini lebih besar pak. Wis, yuk. Ayo, capek dia kayaknya, Pak. Ya, ular ini kalau udah kehabisan tenaga dia pura-pura mati. Sama kayak LAP radiata kayak gitu. Sama kayak biawak juga gitu Iya, ya. kayak gitu. Pura-pura mati. Kita tinggal lari. lari pasti ya gitu tuh. Walaupun di senggol-senggol sama Dika kayak gitu juga dia nggak kemana-mana. Oh iya. Iya. Memang kayak gitu kalau jenis ini. Ini kayaknya jantan ini. Kayaknya. Baunya ya lumayan. Baunya gitu ya. Iya. Ini Mengeluarkan bau. ngomong-ngomong kita jalan lebih ke depan lagi yuk. Ayo. Boleh. Aku pengen. Habis ini hujan. Apa kita balik ke camp dulu? Ya balik dulu aja. Gue khawatir mobil gua taruh di pinggir jalan sono, ya lintas. Ayo dicek dulu. Yuk. Cek dulu aja nanti balik lagi. Iya, gampang. Oke guys, ini petualangan yang seru di Lamongan. Terima kasih Mas Dika, Mas Reo yang udah nyusul Siap. saya ke Lamongan. Thank you banget. Thank you banget buat teman-teman di Lamongan yang udah support bantu kita selama di Lamongan, Jawa Timur. Ternyata ada lokasi yang indah ini, lokasi yang keren ini. Thank you udah ngasih informasi, Bro. Siap. Kita sembunyikan lokasi detailnya di mana, khawatir ada pemburu yang masuk ke areal ini. Ya. Pemburu ilegal ya, Betul. bukan yang legal. Bukan Tapi yang- sama-sama pemburu sebenarnya. Tapi kan kita tahu aturannya. Iya. Yang dikhawatirkan ada pemburu-pemburu ilegal yang masuk ke sini yang nggak menangkap tanpa izin kayak gitu loh. Kalau Mas Ya. Dika ini memang dia ada aturan yang boleh ditangkap ini, yang enggak ini. Kayak ini jenis dilindungi nggak bisa ya. Nggak bisa. Makanya kita nggak tangkap ya. Ya. Kita rilis saja. Rilis, betul. Berarti kalau yang non dilindungi kamu punya kuota tangkapnya. Tangkap ada. Oke, berarti itu resmi teman-teman. Yuk, kalau Yuk. gitu kita aman Pak. Aman. Cukup ya. Oke, eksplorasi kita di Lamongan kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Yuk kita tinggalkan si Piton Molurus ini. Thank you buat Reo Reptil Independent yang udah ikutan buat kita explore dan ngasih tahu tempat keren ini masih nyerang. Dan thank you banget buat Pak Dika Wikipedia yang udah support juga kegiatan hari ini di sini, udah nemenin. Dan thank you buat CP Fauna Alam Persada yang udah ngajak kita kemarin unboxing pas review ular-ular dari dari kiriman dari Ternate. Maluku, Ya, Ternate Maluku. ke Surabaya. Thank you loh, Pak. Sukses buat Amin. CP Alam Amin. Fauna Alam Persadanya. Amin. Pak Reo juga ya. Sukses selalu. Amin. Salam lestari, salam konservasi. Bye bye teman-teman. Yuk.